tidak akan pernah mengering untuk selamanya, yaitu sumur Zam-Zam. Air Zam-Zam ini juga salah satu air yang sangat istimewa ya, bahkan satu-satunya air yang sangat bagus di dunia ini. Dia bisa mengandung obat. Jadi orang yang memiliki keluhan tertentu insya Allah akan sembuh dengan dia memperbanyak minum air Zam-Zam. Sehingga pantas kalau kemudian air ini menjadi rebutan jutaan manusia sedunia ya, ketika melaksanakan haji maupun umroh. Belum lagi air ini penuh dengan keberkahan. Air yang penuh dengan keberkahan. Tidak ada air yang mengandung keberkahan di dunia ini selain daripada air Zam-Zam ini. Siapa sangka ternyata sumber Zam-Zam ini dulunya tidak ada ya. Ini ada semenjak kehidupan Nabi Ismail ketika beliau masih bayi. Jadi kalau kita flashback ke belakang ya, memang Nabi Ibrahim ini banyak sekali dalam kehidupannya mengandung tamsil-tamsil yang menjadi rujukan kita dalam beribadah Nabi Ibrahim. Banyak sekali perilaku Nabi Ibrahim yang kemudian dijadikan salah satu rujukan kita dalam melaksanakan ibadah. Sehingga pantas kalau kemudian ketika kita sholat di tahiyat, kita pasti menyampaikan sholawat Ibrahim ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya, wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim itu. Nabi Muhammad dikaitkan, disandingkan dengan nama Nabi Ibrahim alaihissalam karena Nabi Ibrahim merupakan datuknya Rasulullah ya, kakeknya Rasulullah yang memang kehidupannya banyak sekali memberikan tamsil dan rujukan kita dalam melaksanakan ibadah. Nah, Nabi Ibrahim itu kan beliau dulu beristrikan seorang wanita yang sangat cantik luar biasa, yakni Sarah ya. Sarah ini konon katanya wanita tercantik di kota Babilonia waktu itu. Bahkan ada sejarah mengatakan Sarah ini merupakan wanita tercantik kedua setelah Hawa ya. Wallahu a'lam ya. Cantiknya luar biasa. Bahkan kecantikan Sarah ini bukan cuma fisik ya, bukan cuma muka, bukan cuma wajah, tapi perilaku beliau, akhlak beliau, kelembutan sikap beliau sangat mempesona. Orangnya nggak pernah sok cantik ya, seperti perempuan-perempuan sekarang. Orangnya lembut, sopan, beradab, dan dia istri yang sangat setia kepada suaminya. Istri yang sangat taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Ini kecantikan luar dalam namanya Siti Sarah ini. Sehingga pantas kalau kemudian Nabi Ibrahim pun jatuh cinta kepada Siti Sarah ini. Menikah Nabi Ibrahim dengan Sarah ini. Tetapi sampai kepada usia tua, usia senja, Nabi Ibrahim menjadi seorang kakek-kakek, Siti Sarah pun sudah menjadi seorang nenek. Tapi dalam usia yang sangat tua, beliau belum dikaruniai seorang anak. Menurut satu riwayat, Siti Sarah ketika itu berumur 90 tahun. Nabi Ibrahim ya mungkin sampai usia berapa itu? Barangkali lebih dari 90 ya, 100 barangkali. Usia beliau begitu tua renta, sudah sangat sepuh. Tetapi Allah belum juga memberikan karunia berupa seorang anak. Bayangkan, kalau kita hidup di zaman sekarang ini, kalau ada orang yang sudah mencapai usia, jangankan 90 ya, usia 40 saja, 50 saja, belum punya anak, orang pasti akan memvonis mandul. Bagaimana mungkin usia 60 belum punya anak kemudian bisa hamil? Akal manusia. Tapi kalau Allah yang mau, tidak ada yang tidak mungkin. Nah kemudian Siti Sarah ini karena dia merasa ini suamiku seorang nabi, seorang rasul. Kalau dia nggak punya anak, nggak punya keturunan, siapa yang akan melanjutkan dakwahnya?
Bisa-bisa terputus ini masa kenabiannya ya. Jangan-jangan nanti dia ada nabi lagi tapi dari orang lain, bukan dari anak kandung sendiri. Satu hari akhirnya Sarah ini usul kepada suaminya, suamiku, iya, kita sudah tua ya, sudah mencapai usia 90 tahun, sudah sangat tua. Iya, lalu kenapa? Kau tahu sendiri, kita belum punya anak sampai detik ini. Karena Nabi Ibrahim, ya yang kau sabarlah ya. Belum, bukan tidak punya anak, belum. Tapi bagaimana suamiku? Kita sudah tua. Sudah tua begini nggak mungkin kita punya anak lah. Kau jangan bilang begitu. Kalau Allah mau, tidak ada yang tidak mungkin, kata Nabi Ibrahim. Begini suamiku, aku punya usul. Kau usul apa? Kau daripada sampai mati nanti nggak punya anak, lebih baik kau nikah sajalah. Nikah lagi? Iya. Siapa tahu ketika kau menikah lagi dengan perempuan lain, kau dapat keturunan darinya. Kau seorang nabi, kau seorang rasul, kau harus punya penerus, regenerasi. Jangan sampai kenabianmu selesai sampai usia dirimu. Kau nikah lagi lah. Enggak mau, lalu kau bagaimana? Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, aku ikhlas, aku ridho. Yang penting kau punya anak, kau punya keturunan sehingga bisa menjadi nabi penerus perjuanganmu. Didesak begitu Nabi Ibrahim, ya lama-lama mau. Baik kalau kau ingin seperti itu, tapi yang jelas ini bukan kemauanku ya, kemauanmu. Iya, ini kemauanku. Baik, satu syarat, apa? Kau yang mencarikan perempuan yang kedua untukku, istri yang kedua. Baik, dicarilah, akhirnya ada seorang perempuan yang cantik juga ya, tapi dia seorang budak. Ya, ART mungkin pembantunya Siti Sarah, yakni Siti Hajar. Hajar, kau nikah dengan suamiku. Ini perintahku, kata Siti Sarah. Dengan berat hati kemudian Siti Hajar pun menerima tawaran dari Siti Sarah. Menikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar yang memang agak jauh usianya ya. Nikah. Dan betul, harapan dari Siti Sarah ini pun terjadi. Ketika Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, beliau kemudian diberikan seorang keturunan, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Awalnya Siti Sarah ini sangat bahagia melihat kehidupan suaminya yang kemudian diberikan karunia berupa seorang anak. Begitu lahir itu anak, Siti Sarah menggendong-gendong, menimang-nimang, sangat bahagia. Walaupun itu bukan anak dari rahimnya sendiri, sangat bahagia. Artinya suaminya seorang nabi, seorang rasul, ada kemungkinan regenerasi akan muncul ya. Anaknya kelak akan menjadi seorang nabi. Tetapi lama-kelamaan, namanya juga perempuan ya. Awal sih enjoy, menikmati, gembira dan bahagia. Lama-lama perasaan cemburu timbul. Karena dia lihat suaminya begitu mesra dengan istrinya, Siti Hajar. Apalagi sudah diberikan seorang anak laki-laki yang begitu ganteng dan tampan. Jadi Nabi Ibrahim sangat bahagia ya. Sangat mesra dengan istri yang keduanya, Siti Hajar ini. Tentu namanya juga perempuan ya. Perempuan dari dulu sampai sekarang ya sama. Ketika suaminya kemudian bahagia dengan perempuan lain, cemburu pasti ada. Pun demikian Siti Sarah, lama-lama dia cemburu besar, cemburu berat melihat suaminya begitu mesra dengan keluarga kecilnya itu. Memiliki seorang anak kecil yang sangat mungil dan lucu. Dia tiap hari cemberut ya. Cemberut, nggak banyak omong, diam, murung ya. Ditanya oleh Nabi Ibrahim, kenapa kamu? Enggak apa-apa. Kamu cemburu ya? Melihat aku bahagia dengan istriku yang kedua, Siti Hajar, dan punya anak. Kau iri ya? Kau cemburu ya? Memangnya kalau saya cemburu bagaimana? Enggak boleh saya cemburu. Ya bukan enggak boleh. Tapi yang jelaskan itu bukan kemauanku. Kau yang mau. Iya saya tahu. Aku dulu enggak mau loh kamu paksa nikah. Tapi kau maksa-maksa aku untuk nikah lagi.
Kalau kami sekarang berbahagia punya anak, kau jangan cemburu. Ya kalau nggak cemburu sih nggak mungkin. Saya pasti cemburu, saya pasti iri lah. Jadi ternyata Siti Sarah ini nggak bisa menyembunyikan kecemburuannya kepada Siti Hajar. Kata Hajar kepada suaminya, "Bang, saya kok jadi nggak enak ya." Enak bagaimana? Iya, dengan Siti Sarah. Dia nampaknya nggak suka dengan saya, cemburu dengan saya, karena mungkin saya punya anak dari dirimu. Ya sudahlah itu. Lagian juga aku nikah dengan bukan dia yang desak saya. Dia yang minta, dia yang punya mau kok. Ya, tapi saya nggak enak, Bang. Sudahlah, kita nunggu perintah Allah selanjutnya, Bang. Apa yang nanti Allah perintahkan kepadaku. Berlalu hari-hari, Siti Sarah selalu menunjukkan kemurungannya, kecemburuannya. Dia cemberut aja ya. Ya maklum lah ya, ini manusiawi. Dia merasa bahwa saya nggak berguna barangkali ya. Suamiku nikah lagi dan dia punya anak, sementara aku sudah tua begini, nggak bisa dia memberikan anak lagi. Aku merasa nggak berguna barangkali. Tiap hari murung. Lama-lama Nabi Ibrahim yang merasa kasihan ya. Merasa kasihan dengan Sarah ini yang tiap hari murung, cemberut ya, cemburu gitu. Akhirnya Nabi Ibrahim memutuskan sebaiknya aku harus menyingkir. Siti Hajar harus saya singkirkan dari kehidupan Sarah. Kalau begini terus akan jadi prahara rumah tangga ini. Dan didukung pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian memberikan perintah, Ibrahim, singkirkan Hajar. Jangan satu rumahkan dengan Sarah. Ini akan menjadi prahara rumah tangga. Kau akan pecah rumah tangganya. Akhirnya suatu hari Nabi Ibrahim ini pamitan kepada Siti Sarah. Baiklah kalau begitu, aku sedang akan pergi. Kemana kau akan pergi? Kata Sarah. Ya hanya Allah yang tahu. Nanti Allah akan membimbing saya. Yang jelas aku akan meninggalkanmu sementara ini. Akan saya bawa Siti Hajar bersama anakku Ismail jauh dari pandanganmu. Akhirnya suatu hari dia bilang kepada istrinya, Hajar, kita pergi. Kemana bang? Pokoknya kita pergi. Saya jadi nggak enak nih kalau seperti ini ya. Istriku si Sarah cemberut, ya. Kau juga nggak enak sendiri kan. Nah untuk menghindari itu sebaiknya kita pergi. Ya. Bawa itu Ismail, kita pergi. Pergilah kemudian Nabi Ibrahim dari kota Babilonia menuju satu tempat yang sangat sepi di gurun pasir yang panas dan tandus ya, yaitu daerah Mekah. Ketika itu belum ada satu rumah pun ya, masih berupa gurun pasir yang kosong, yang sepi, yang tandus ya. Tidak ada makanan di sekelilingnya. Dibawa Nabi Ismail masih kecil ya, digendong oleh ibunya Siti Hajar. Kemana bang kita pergi? Sudah pokoknya ikut saya. Jalan terus itu. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Sampailah kemudian Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar di satu tempat yang sepi. Yaitu Makkatul Mukarramah itu. Tapi tempat itu belum ada orang satupun. Masih berupa tanah kosong yang luas yang hanya dipenuhi oleh pasir-pasir yang begitu kering dan tandus ya. Di situ ada satu pohon ya. Kau di sini ya. Kau di sini, nanti juga akan ada orang di sini. Sementara aku akan pergi, aku akan pulang ke Babilonia. Barangkali istriku Siti Sarah membutuhkanku, sementara kau tinggal di sini. Nanti aku bakal balik ke sini lagi. Aku akan ke kota Babilonia lagi menemui istriku. Ya. Akhirnya Siti Hajar pun dengan menggendong bayinya Ismail itu ditinggal di tempat itu. Kau mau kemana bang? Aku mau pergi. Pergi kemana?
Karena aku sudah bilang saya mau ke Babilonia. Kau tinggal aku di sini? Iya. Kau biarkan aku tanpa makanan? Iya. Apa kau ingin aku mati di sini? Kau jangan takut, Hajar. Sesungguhnya yang aku lakukan tuh atas perintah Allah. Aku meninggalkanmu di tempat ini bukan semata-mata kemauanku, ini kemauan Allah. Kalau ini kemauan Allah, Allah pasti akan menjamin hidupmu di sini. Akhirnya tanpa banyak bicara lagi, bergegas Nabi Ibrahim pergi. Hajar tentu nangis kan. Makanya logikanya jalan. Aku tinggal di sini hanya sama bayiku, nggak ada orang satu pun dan nggak ada makanan. Kalau toh ada perbekalan juga nggak banyak. Mungkin dimakan 1 hari 2 hari habis. Kalau habis bagaimana? Siapa yang bakal aku ngasih makan? Nangislah itu Siti Hajar. Bang, jangan pergi. Jangan pergi, Bang. Nabi Ibrahim nggak banyak bicara. Terus jalan. Cek, 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 cek. Dikejar oleh Siti Hajar sambil nangis. Bang, kau tega. Kau tinggal aku di sini bagaimana? Aku bisa mati. Hajar, ini kemauan Allah. Ini maunya Allah? Iya. Tenanglah kau di sini. Kalau Allah sudah menyuruhmu seperti ini, Allah pasti akan menjamin hidupmu. Kau jangan takut mati. Hidupmu, matimu dengan Allah. Tapi terus Nabi Ibrahim terus jalan, duk, 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 tanpa menoleh. Dipanggil suamiku. Kau tega, suamiku. Aku mau makan apa? Lihat anakmu. Kau mau kemana? Kenapa kau biarkan aku di sini? Kau biarkan aku dengan anakmu di sini bagaimana? Nabi Ibrahim gak menjawab, terus jalan gak nel, bukan sampai menoleh ke belakang. Ya. Kenapa? Kalau menoleh nanti timbul rasa kasihan. Kalau kasihan nanti gak berangkat-berangkat, sementara itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus jalan. Akhirnya karena capek juga, sudahlah, ya nggak mungkin ngejar terus ya. Nabi Ibrahim begitu cepat langkahnya tanpa menoleh ke belakang, terus jalan. Ini bukan berarti Nabi Ibrahim kejam, bukan. Tapi semua itu adalah perintah dari Allah. Skenarionya Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dengan masih dalam kondisi menangis, ya, Siti Hajar kemudian duduk di bawah pohon. Dia berpikir, ini daerah apa ini? Sepi, kosong, gak ada satu rumah pun di sini. Jangankan rumah, makanan pun gak ada di sini. Kali pohon pisang yang bisa dimakan pisangnya, nggak ada pohon yang berbuah yang dimakan buahnya. Jadi Siti Hajar hanya berbekal beberapa butir kurma saja. Beberapa butir kurma dimakan 1-2 hari ya habis. Sementara kondisi begitu panas dan terik tengah-tengah padang pasir. Pohon hanya beberapa batang saja ya. Kalau di hutan pinus banyak pohon si adem barangkali. Ini gurun pasir yang terbentang luas, sejauh mata memandang hanya pasir-pasir yang panas dan gersang. Nangis itu Siti Hajar itu. Apalagi ketika kemudian air susunya mengering. Karena nggak ada asupan makanan, nggak ada asupan minuman, haus luar biasa, lapar luar biasa, sehingga sampai air susu dari Siti Hajar ini berhenti. Nah mulailah itu Ismail bayi ya, masih kecil itu, mulai nangis ya, mulai nangis. Semakin lama ini Ismail bayi ini semakin keras nangis ya. Maklum bayi itu kan butuh susu ya. Sementara sudah mengering air susu dari Siti Hajar ini. Air habis, makanan habis. Bisa kita bayangkan lah ini ya. Membawa bayi, nggak bawa makanan habis, minuman habis. Sementara bayinya nangis. Kayak apa bingungnya itu Hajar. Tapi dia nggak tinggal diam. Ya. Diletakkanlah bayinya itu di samping pohon itu. Nah situ kebetulan ada 2 bukit ya. Ada 2 bukit, sebelah kanan ada bukit Marwah, sebelah kiri ada bukit Sofa.
masih kosong ya, tidak ada pepohonan kosong, hanya bukit yang agak meninggi ya, bukan gunung tapi bukit. Kali aja di bukit itu ada air kali. Siapa tahu naiklah loh, lari itu Siti Hajar, lari kecil ya, sampai ke Bukit Marwah ya, Bukit Sofa, tidak ada, nggak ada mata air. Lari lagi ke Bukit Marwah ya, di situ juga nggak ada air lagi. Lari lagi ke Bukit Sofa. Nah, siapa tahu tadi saya yang salah ngelihat kali. Sana dari kejauhan kayak ada air ini ya. Fata Morgana padahal sih, Fata Morgana tuh. Kayaknya ada air nih. Saya hampir aja dah. Dihampiri oleh Siti Hajar ke Bukit Sofa lagi, ternyata nggak ada lagi. Dari ujung Bukit Sofa dia ngeliat di ujung Bukit Marwah ada genangan air, padahal Fata Morgana itu. Air bohongan tuh. Lari lagi itu sampai ke Bukit Marwah, tapi sampai di sana kok nggak ada air ya. Semakin panik ini Siti Hajarnya, bolak-balik Sofa Marwah sampai 7 kali. Saking paniknya anaknya nangis jejeritan ya. Saking hausnya ini Ismail bayi ini, haus sehingga menangis sampai kencang nangisnya. Semakin kencang nangisnya nih, Siti Hajar semakin dia panik dan bingung. Lari ke Bukit Sofa, lari ke Bukit Marwah, bolak-balik. Sampai di yang ke-7 kalinya di Bukit Marwah, tiba-tiba ini ya sudah menjadi skenario Allah ya. Ismail yang masih bayi ini sambil nangis, dia kakinya menghentak-hentakan di tanah ya. Bayi itu kan kalau nangis kakinya nggak mau diam ya. Kakinya menghentakkan tanah, deg. Dan qadarullah, atas kekuasaan Allah, dari hentakan kaki Ismail kecil ini kemudian muncul memancar air yang sangat bersih dan jernih. Hajar kaget, itu ada air memancar. Larilah dia mendekati anaknya itu dengan sangat gembira luar biasa ya, bukan bangga gembira ya, bolak-balik Sofa Marwah ya, nggak menemukan air. Kali ini dia menemukan ada pancaran air ya. Makanya kemudian perilaku Hajar ini menjadi salah satu pelaksanaan haji yang namanya sa'i ya. Lari-lari kecil dari Bukit Sofa Marwah sampai 7 kali ya. Jadi perilaku Siti Hajar ini kemudian ditetapkan sebagai salah satu rukun haji, yaitu sa'i, lari-lari kecil. Begitu melihat pancaran air itu, langsung dia lari menuju anaknya dengan penuh gembira ya. Di padang pasir yang tandus muncul mata air. Dengan gembira ini kemudian Siti Hajar berteriak, zam. Artinya memancarlah terus, zam. Akhirnya orang menyebutnya itu air zam-zam. Jadi air yang memancar itu. Siti Hajar minum dengan sangat puasnya. Begitu pula anaknya ya. Dikasih air zam-zam tadi, kemudian yang semula menangis, menjerit ya, berteriak keras menjadi diam. Dan akhirnya dengan banyaknya Siti Hajar minum zam-zam itu, air susunya kembali mengalir dengan deras ya. Akhirnya lama-kelamaan itu menjadi sebuah genangan air ya, menjadi genangan air. Bahkan burung-burung pun kemudian berdatangan. Burung-burung berdatangan untuk minum air zam tadi. Ramai itu ya. Bahkan sampai sekarang ini di halaman Masjidil Haram itu banyak ya burung-burung merpati liar itu, yang selalu mereka mencari makan di situ. Itu semua burung kemudian hinggap dan turun di genangan air zam itu pada minum semua. Nah kemudian saat itu melintaslah ada orang kabilah niaga dagang. Beberapa orang menggunakan onta lewat tempat itu. Itu ada burung mutar-mutar di atas bukit ya. Biasanya burung itu kalau udah berputar-putar itu karena di bawahnya ada mata air.
Nah, itu mungkin ada mata air kali ya. Jadi orang yang lewat tempat itu mendekat tempat di mana burung pada berputar-putar berterbangan di atasnya. Begitu mendekat, ada genangan air dan di situ ada seorang perempuan sedang memangku anaknya, anak bayinya. Kemudian datanglah orang itu, "Ibu, izin saya mengambil air boleh?" "Boleh Tuan, silakan." Datang orang bawa wadah ya. Ada yang mengisinya sampai penuh, mereka kemudian pun minum. "Ibu di sini sendirian?" "Iya, sendiri sama anak saya." "Suaminya kemana?" "Suamiku lagi pergi sebentar." Akhirnya banyak orang datang lagi, minum. Lama-kelamaan satu orang bikin gubuk, lama-lama banyak orang yang bikin gubuk. Nah, gubuk-gubukan yang bukan rumah permanen, hanya tenda-tenda. Tapi kemudian mereka menetap di situ, karena di sekitaran situ tidak ada mata air ya. Hampir di seluruh semenanjung Arabia ketika itu tidak ada mata air kecuali di situ air Zam-Zam. Sehingga orang kemudian banyak yang memutuskan untuk menetap tinggal di situ. Awal bikin tenda, lama-lama bikin rumah. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak orang yang datang bikin rumah. Akhirnya tempat itu yang semula sepi, tandus, nggak ada orang, kian hari kian rame didatangi orang, dan orang pada bikin rumah di situ, menetaplah gitu. Nah, ini awal-awal terbentuknya, ya, munculnya ada perkampungan Mekah ya. Perkampungan Mekah. Nah, sumur Zam-Zam itu kemudian menjadi sebuah sumur ya. Ada satu riwayat memang menjelaskan bahwa ketika itu malaikat Jibril dengan sayapnya mengorek-ngorek ya tempat itu sehingga menyerupai sebuah sumur di mana tempat itu memancar. Nggak pernah berhenti siang malam tuh, air memancar terus itu. Sampai sekarang ya sumur Zam-Zam, entah musim kemarau, entah musim hujan, entah musim kering ya, atau musim dingin, tidak pernah berhenti sumur Zam-Zam bisa diminum oleh jutaan manusia sedunia. Ini kan sumur bukan sembarangan sumur. Mana ada sumur yang bisa menghidupi orang sedunia? Mana ada sumur yang kemudian bisa diminum oleh seorang sedunia dan gak pernah habis kecuali air Zam-Zam ini. Dan ternyata kepergian Nabi Ibrahim ke Babilonia, dia menemui istri yang pertamanya, Siti Sarah. Dan Nabi Ibrahim mendapatkan kegembiraan yang kedua. Ternyata Siti Sarah oleh malaikat Jibril dikasih tahu bahwa, "Wahai Sarah, sesungguhnya di usiamu yang sangat tua, kau bakal memiliki seorang anak." Ya tentu nih Siti Sarah gembira luar biasa. "Bang, kita bakal punya anak." "Iya, semoga Allah memberkahi kita." Dan betul, di usia yang sangat tua renta itu, Siti Sarah sudah menjadi seorang nenek. Ternyata Allah menumbuhkan janin di rahimnya. Hamilah Siti Sarah, begitu lahir anaknya menjadi seorang nabi, yakni Nabi Ishak alaihi salam. Jadi pernikahan Siti Hajar, Nabi Ibrahim punya anak Ismail alaihi salam. Dari istri yang pertama Siti Sarah pun Nabi Ibrahim diberikan seorang anak bernama Ishak, yang kedua-duanya kemudian menjadi seorang nabi dan rasul. Bahkan Ishak ini kelak menjadi seorang nabi yang dia punya anak Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya anak namanya Ayub. Terus ya, ternyata betul doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas shalihin ya, dikabul oleh Allah. Dari pernikahan dengan Sarah ini kemudian banyak melahirkan nabi selanjutnya. Adapun dari Nabi Ismail ini kemudian sampai kepada jalurnya orang-orang Quraisy yang sampai lahirnya baginda Rasulullah SAW. Jadi Nabi Muhammad itu jalurnya itu dari Ismail ya, Nabi Ismail. Jadi penderitaan yang kemudian membawa sebuah hasil yang luar biasa, yang kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sudah besar anaknya ini Ishak, dibawalah mereka boyong ke Mekah.
Sampai di Mekah kaget luar biasa Nabi Ibrahim. Ini kampung apa? Perasaan dulu di sini nggak ada orang, ini nggak ada kampung. Sampai di situ rame luar biasa itu. Sudah menjadi kampung yang besar. Nah, Mekah itu. Jadi kampung yang begitu ramai itu. Berkumpullah kemudian Nabi Ibrahim bersama istrinya Siti Hajar. Ya. Yang kemudian disitulah Nabi Ibrahim pada kemudian diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah bersama dua putranya, yakni Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihi